3 tahun setelah menjadi anggota KONI Pusat. Nah, tapi sempat pasang surut dan sejak 2018 ke belakang ini perkembangannya sudah beda ya, sudah pesat, bahkan sudah mampu mandiri melaksanakan event-event tingkat regional atau tingkat daerah lah begitu. Dapat melawan Kaltim dan Jatim itu adalah secara kualitas dan kuantitas mereka sangat luar biasa. Jadi persaingan cukup sengit dan pengembangan kita memang kita memasukkan dance tradisional ini karena hampir di seluruh Indonesia mereka tahulah seni tari. Sosialisasikan semua cabang olahraga apapun supaya masyarakat lebih mengenal, lebih mengerti, dan tentunya mereka tertarik karena olahraga ini kan terus mencetak kader-kader baru, memberikan gairah dan inspirasi terhadap perkembangan atlet Tabanan. Dan tentunya kami juga sering ya, Bapak Bupati juga sering bilang olahraga ini kan tidak hanya juara dan piala prestasi ya, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Ya, kalau mau awet muda, mau selalu happy, ayo belajar dance. Nah itu ya, ternyata baik, selamat siang kawan olahraga Indonesia, khususnya kawan olahraga Tabanan dan Bali. Saat ini saya kembali ada di ruang podcast Tabanan Sport Podcast, wahana belajar public speaking dan kehumasan KONI Tabanan. Hari ini hari Minggu 8 Oktober 2023, saya kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Ibu Nikadek Suparmi ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, beliau adalah jabatannya ini sekarang Sekjen ya, Sekretaris Jenderal Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia Pusat Jakarta, yang kebetulan juga dari Sanur Bali. Ya. Nah, beliau hari ini hadir di Tabanan dalam rangka kejuaraan Tabanan Open Dance Sport 2023 yang sudah dilaksanakan kali kedua oleh Pemkab Yodi Tabanan. Baik, sejak kapan ini olahraga dansa ini ada di Indonesia? Bisa dijelaskan sedikit sejarahnya? Karena saya lihat di Tabanan ini olahraga dansa atau sering populer disebut dance sport, penggemarnya cukup banyak nih dari anak-anak muda khususnya. Yep, terima kasih. Jadi tentunya kami informasikan bahwa IODI berdiri masuk ke KONI Pusat pada tahun 2005. Itu bulan Maret, itu menjelang kita mengikuti SEA Games Filipina, dan tentunya berkembang sampai saat ini. Dan kita pada PON di Kaltim sudah dipertandingkan resmi, dan berlanjut sampai 2016 dipertandingkan di Jawa Barat, dan kita pada BK-PON di Papua kita sudah dipertandingkan di BK-PON, tapi kita termasuk dari 11 cabur yang tidak dipertandingkan di PON Papua. Harapan kami untuk ke depan pada PON Aceh Sumut kita sudah mengikuti babak kualifikasi PON di Yogyakarta, dan tentunya pada bulan September 2024 nanti cabur dance sport bisa dipertandingkan resmi dengan memperebutkan 21 kategori yang akan dipertandingkan pada PON Aceh Sumut 2024. Iya, ternyata berarti dance sport ini adalah salah satu cabang olahraga resmi yang akan dipertandingkan di PON Aceh Sumut ya. Nah, ini kalau lihat dari sebaran sejak 2025, kalau sepanjang saya tahu itu 2028 IODI itu sudah terbentuk di Tabanan, tetapi sempat pasang surut 2008. Nah, 3 tahun setelah menjadi anggota KONI Pusat. Nah, tapi sempat pasang surut dan sejak 2018 ke belakang ini perkembangannya sudah beda ya, sudah pesat, bahkan sudah mampu mandiri melaksanakan event-event tingkat regional atau tingkat daerah lah begitu. Nah, ini di Indonesia sendiri berapa provinsi sudah geliat dance sport ini tumbuh ya, atau apa namanya terbentuk pengprov-pengprovnya ini? Iya. Jadi untuk Pengprov kita sudah ada 21 Pengprov 21 seluruh Pengprov. Indonesia, dan ada penambahan dari pemekaran di Papua. Kita nambah 3 Pengprov, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua
Jadi tentunya dengan penambahan ini secara otomatis dari Papua itu kita sudah memberikan kuota kepada mereka karena mereka tidak mengikuti backup PON. Artinya sudah 50% lebih ya, benar. provinsi di Indonesia sudah terbentuk induk-organisasi di tingkat provinsi. Iya, benar. Dan di Bali sendiri seperti apa? Apakah semua kabupaten kota sudah terbentuk pengurus kabupatennya? Kalau di Bali semua sudah terbentuk keseluruhan 9 kabupaten kota dan tentunya kita pada Porprov di Buleleng kita sudah dipertandingkan resmi. Untuk kelanjutan kita langsung di Gianyar, setelah Gianyar di Tabanan dan harapan kami untuk ke depan Porprov selalu bisa dipertandingkan khususnya cabur dance sport nantinya. Iya. Nah ini dari segi nomor ya, tadi disebut ada 21 kategori, berarti 21 medali Mas. Yep, benar. Nah itu apa saja kategorinya? Ini katanya banyak ya, saya juga tidak mudah untuk mengucapkannya. Iya. Kira-kira apa saja itu, Bu? Jadi kategori yang dipertandingkan kita penambahan dari sebelumnya adalah 17 kategori dan kita menambah menjadi ditambah 4 kategori menjadi 21 kategori. Kita ada di 7 kategori Latin free for all, cha-cha, jive, rumba, samba, paso doble, dan kita ada kategori Latin yang tertinggi adalah kelas amatir, jadi meliputi 5 dansa, cha-cha, jive, rumba, samba, dan paso doble. Ada kelas rising star, dia meliputi 4 dansa, jadi cha-cha, rumba, samba, quick step, dan jive, dan tentunya ada pre-em, ada 3 dansa, cha-cha, rumba, samba. Jadi itu kategori yang dipertandingkan dan tentunya ada kategori standar ballroom juga. Jadi ada racing star, ada amatir, ada pre-em, ada free for all waltz, tango, quick step, slow foxtrot, dan Viennese waltz. Iya. Dan tentunya kita juga ada kategori baku yang dipertandingkan, yaitu kategori terbuka. Ada line dance spot. Jadi line dance spot itu adalah kategori solo. Jadi ada solo Latin cha-cha jive, ada solo Latin samba rumba, dan tentunya ada dance tradisional juga, dance tradisional duo yang meliputi 3 unsur tarian budaya. Jadi tarian seluruh Indonesia kita sisipkan 3 tarian budaya dan dibarengin dengan kostumnya. Dan ada hip hop. Ada hip hop duo, ada breaking. Breaking ini adalah yang paling bergengsi karena dipertandingkan di Asian Games dan kemarin pada SEA Games kita memperoleh medali dan tentunya mudah-mudahan bisa menuju Olimpiade. Breakdance itu termasuk keluarga ini ya? Iya benar. Breakdance, jadi ya? breaking itu ya. breakdance termasuk b-boy beagle kita namakan. Jadi masuk di cabur dance sport, cabur IOD. Oh, demikian saudara atau teman-teman olahraga, ternyata nomor-nomornya banyak ya. Mudah-mudahan tadi bisa diingat dan saya sendiri nggak hafal lah ya. Nah ini kan kadang-kadang masyarakat itu yang awam ya seperti saya, dansa itu kan mungkin sudah didengar dari dulu olahraga dansa, tapi yang disebut olahraga prestasi ini apa yang membedakan dengan jenis tarian dansa yang social umum? Dance. Ya, social dance. Nah, seperti apa perbedaannya? Jadi kalau disampaikan semua gerakan itu sama, sama halnya kita social dance itu kita apabila dansa ada di berbagai acara yang tidak mempertandingkan atau kejuaraan multi event nasional atau internasional. Jadi kita juga ada semacam komunitas. Jadi seperti halnya line dance, dia masuk di Kormi. Kita juga masuk di KONI dan di Kormi. Oh, di olahraga rekreasi masyarakat. Ya, Kormi ya, Komite Olahraga Rekreasi. Ya, kita masuk di Kormi dan tentunya kategori yang dipertandingkan berbeda dengan kategori yang dipertandingkan di KONI. KONI adalah olahraga prestasi dan Kormi adalah olahraga rekreasi masyarakat. Jadi olahraga dansa atau dance sport ini untuk kategori prestasi itu sudah ada standar-standarnya ya. Iya benar sekali. Ya. Jadi tentunya sampai itu sudah termasuk standar internasional. Iya benar. Menyesuaikan dengan artinya sudah prosedurnya sudah sama ya secara internasional nasional. Jadi acuan kita adalah
WDSF dan semua teknik yang internasional itu kita secara otomatis mengikuti. Jadi untuk olahraga prestasi semua kategori yang dipertandingkan di PON itu adalah acuan kita kategori yang dipertandingkan di SEA Games. Yeah. Jadi tentunya ada beberapa penambahan kategori yang mengikuti komunitas dalam artian supaya banyaknya peserta, dan tentunya kita ada penambahan kategori mengikuti tuan rumah yaitu dance tradisional dan ada line dance sport. Line dance sport itu kita masuk ke kategori terbuka yang tidak dipertandingkan di SEA Games. Itu. Jadi penambahan beberapa kelas yang tidak ada di kategori SEA Games. Iya. Yang jelas aturan pertandingannya sudah tetap mengikuti mengacu ke prosedur-prosedur internasional. Siap, benar. Wah, berarti itu teman-teman olahraga dimanapun berada, khususnya adik-adik ya, yang kalau ingin gabung di IOD ya harus tanya-tanya dulu ya, dulu, dan tentunya harus tekun berlatih. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Sama halnya dengan IOD Tabanan yang saat ini pembibitan atletnya sangat luar biasa sekali. Tentunya support dari Ketua KONI yang sangat luar biasa sekali bisa memberikan tempat khususnya di Gor Debes yang sangat luas dan memadai sekali, karena kita memerlukan parkit itu adalah untuk menghindari cedera dari atlet tersebut, karena banyaknya gerakan yang atraktif yang memerlukan dance floor-nya adalah parkit. Iya. Jadi terima kasih untuk Ketua KONI yang jadi selalu support. pengembangan olahraga ini juga sangat dipengaruhi oleh sarana prasarana yang sesuai ya. Benar sekali. Ya itu teman-teman, jadi kita cukup bangga di Kabupaten Tabanan masih ada fasilitas Gor Debes yang memungkinkan untuk melaksanakan kejuaraan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional ya. Jadi cuma sayangnya agak padat ya Gor Debes ini. Jadi harus berbagi waktu. Tadi juga saya banyak ditelepon nih, bisa nggak pakai Gor Debes? Saya bilang tetap bisa, tapi jadwalnya harus dikoordinasikan dengan KONI karena penggunanya sangat padat gitu ya. Berarti harus ada lagi ya. Iya, jadi ini kita mudah-mudahan nanti pemerintah daerah membangunlah Gor Debes kedua yang untuk menampung nih bakat-bakat masyarakat Tabanan. Bali juga banyak yang, Denpasar juga banyak yang ke Tabanan ini. Iya, benar sekali. Ya, jadi fasilitas olahraga sangat berhubungan dengan peningkatan prestasi. Ya. Benar. Baik, kembali ini menuju PON Aceh Sumut ya, 2024. Kira-kira kalau bicara tentang konstelasi kekuatan masing-masing provinsi ini, kira-kira yang sekarang biasanya persaingannya agak ketat itu, kalau Bali ini bersaing ketat sama siapa nanti kira-kira ini, ke provinsi apa nih? Apa boleh dibocorkan gitu. Oke, tentunya kemarin kita sudah mengikuti babak kualifikasi PON di Yogyakarta. Kita terbagi menjadi 3 grup. Jadi kita Bali termasuk di grup B. Grup B itu adalah grup neraka yang boleh dikatakan karena pilihan kita dapat melawan Kaltim dan Jatim itu adalah secara kualitas dan kuantitas mereka sangat luar biasa. Jadi persaingan cukup sengit dan kita masuk di juara umum 2 dengan memperoleh 7 medali emas. Itu adalah prestasi yang luar biasa buat kita, dan kita mendapatkan 12 kuota. Jadi sistem dari IOD itu adalah kuota. Jadi juara umum 1 16 kuota, juara umum 2 12 kuota, dan diikuti 10 8 6 sampai 4. Wah. Demikian. Ya, mudah-mudahan ya Bali bisa bersaing di nanti di PON ya, PON 24. Nah, ini harapan ya, saya bicara harapan nih. Nah, sebelum ke harapan, kira-kira kalau ini pertanyaan adik-adik siswa, kalau ikut bergabung di IOD ini, kira-kira pertanyaannya susah atau gimana ya? Apa yang harus disiapkan oleh calon-calon atlet ini yang pemula khususnya? Jadi kami tidak berpatokan dalam artian senjata dari atlet awal itu adalah sepatu ya. Tentunya dance sport itu senjatanya adalah sepatu karena mereka memiliki kriteria khusus untuk sepatunya. Tapi untuk atlet pemula kami tidak pernah mengharuskan mereka. Jadi mereka pengenalan dulu untuk teknik dasar dari silabus
cabur tersebut, dan kita mengkondisikan boleh memakai sepatu kets atau kaos kaki saja. Jadi setelah mereka mengerti tentang langkah dansa tersebut, baru kita mengkondisikan apabila mereka bisa mengetahui teknik yang sebenarnya harus menggunakan sepatu menggunakan heels. Jadi itu adalah kriteria awal. Yang kedua tentunya kita memerlukan dance floor. Dimanapun kita mengkondisikan, walaupun tidak parkit tidak masalah, ada keramik dan sebagainya juga tetap anak-anak bisa berlatih. Yang penting mereka bisa mengikuti irama musik dengan langkah dansa mereka, itu yang terpenting. Jadi awal itu yang penting tertarik semangat, dulu, tekun sampai tahu teknik dasarnya. Baru nanti pelatih pembina mengarahkan. Benar, tak kenal maka tak sayang. Biarkan mereka mengenal dulu tentang dance sport. Setelah itu mereka akan suka dan mereka menjadi sayang dan cinta. Ya, ini di kalangan teman-teman cabur lain kalau nonton dance sport nih lagi lomba biasanya kan musiknya sangat seru ya? Seru. Itu musiknya ada musik wajib apa boleh dari suka-suka dari panitia untuk milih apa ada ketentuan? Musik itu sudah ada ketentuannya dalam arti misalnya Latin, Latin cha-cha. Cha-cha itu ada ketukannya. Jadi musik itu ada ketukannya. Jadi kita mengikuti irama musik misalnya dengan hitungannya 2 3 cha-cha-cha. 2 3 cha-cha-cha seperti itu. Terus kalau misalnya rumba 2 3 4 1 seperti itu. Jadi dari musik sudah kelihatan tahu, ya. Benar. Jadi walaupun nama musiknya sama, apa namanya? Yang penting iramanya. Dalam arti setelah mereka keluar di dance floor, mereka sudah tahu bahwa ini tariannya cha-cha, ini tariannya samba, mereka sudah tahu dengan sendiri. Dari musik itu. Ya, benar. Ya. Jadi itu ya teman-teman rekan-rekan dimanapun berada. Jadi IOD itu sebenarnya ya ada juga ada disebut apa nomor tradisional. Ya, benar. Itu misalnya boleh memadukan antara tari Bali, tari nasional seperti apa mengemasnya itu? Malah kita wajibkan, jadi untuk dance tradisional itu wajib mengikuti 3 tarian budaya, mengisi di koreo itu 3 tarian budaya dipadukan menjadi dance dan ada unsur olahraganya. Jadi disisipkan ada beberapa koreo dari dance sport itu sendiri, tentunya misalnya tari Bali, tari Jaipong atau dari Papua. Sekarang kita memberikan kebebasan kepada mereka, tentunya aransemen musiknya juga tidak boleh menjiplak. Jadi semua harus karya sendiri. Musiknya. Ya, benar. Iya, ini kayaknya menarik ya karena Sangat olahraga artinya secara filsafat itu kan tidak sekedar untuk prestasi tapi di situ ada pelestarian budaya ya. Iya, benar. Jadi olahraga itu termasuk budaya yang terorganisir dan sisi tradisional kearifan lokal itu masih dipadukan di dance tetap sport. ada. Ya. Tuh, sekarang musiknya harus dirancang sendiri ya Bu, untuk yang musik, kategori tradisional. Yep, jadi pengembangan kita memang kita memasukkan dance tradisional ini karena hampir di seluruh Indonesia mereka tahulah seni tari. Dalam artian untuk pengembangan dance sport ini kita masukkan dance tradisional, mereka mengikuti event tersebut, mereka bisa melihat pada event dance sport bahwa Latin standar yang bisa mereka pelajari. Itu kita memberikan daya tarik mereka supaya mereka lebih mengenal tentang dance sport. Itu apa namanya teknik awal kita membuat adanya dance tradisional tersebut. Gitu. Iya, jadi demikian ternyata dance sport atau olahraga dansa ini dalam perkembangannya tetap memiliki berupaya untuk mengadopsi sisi tradisional sebagai kearifan Indonesia ya khususnya yang budaya sukunya Indonesia. Beragam. Dan pasti menarik tentunya ya kalau saya nonton itu kayak ikut ini goyang-goyang gitu. Tapi sering saya lari biasanya. Takut ya. Karena banyak yang seksi, bukan seksi ya, seksi juga oke. Tapi karena pakaiannya yang berubah benar. Sedikit beda dengan karena mereka kan dandan. Kadang-kadang kita nggak kenal lagi. Benar sekali. Jadi secara otomatis walaupun boleh dikatakan kadang-kadang kan mereka menganggap bahwa dance sport itu vulgar. Vulgar dalam artian kita punya ketentuan-ketentuan. Jadi mereka harus menggunakan kostum yang sedikit sopan dan tertutup. Kita tidak memakai kostum yang kita pakai pertandingan di luar negeri. Jadi kita
menyesuaikan. Jadi secara otomatis apabila atlet tersebut berdiri standing position, dia tidak boleh beranya terbuka, tidak boleh kelihatan dalamannya. Itu jadi secara otomatis berhubungan dengan penilaian juga. Ya benar. Jadi pada saat dia berdiri standing dia tidak boleh terlihat, tapi pada saat dia bergerak itu tidak masalah. Iya. Jadi semua ada ketentuannya ya. Benar. Jadi tadi saya bilang kalau lombanya mulai biasanya saya lari gitu, tapi bukan lari menjauh, tapi lari mendekat ya. Gitu kira-kira teman-teman. Maaf ini karena sudah siang ya. Jadi tadi Ibu Kade ini saya culik nih, saya minta waktunya. Beliau tadi sangat sibuk di arena perlombaan dan saya minta waktunya. Tentu ini adalah media pembelajaran ya, Bu Kade. Benar. Kami ingin mensosialisasikan semua cabang olahraga apapun supaya masyarakat lebih mengenal, lebih mengerti, dan tentunya mereka tertarik karena olahraga ini kan terus mencetak kader-kader baru. Karena ada batasan umur ya kalau untuk ikut kejuaraan untuk event-event kita yang lebih kreatif tentunya sama halnya dengan IODI Bali, IODI Kabupaten Kota setiap membuat event karena banyaknya peserta, kita juga memberikan kesempatan kepada para atlet. Jadi kita mempergunakan over atau under. Jadi under 9, under 12, under 14, under 16. Jadi kita mengkondisikan karena begitu banyaknya atlet yang kita miliki tentunya. Kelompok umur ya. Ya, kelompok umur dan ada junior senior. Kita memberikan kesempatan kepada mereka supaya enggak yang pemula silabus mereka harus melawan senior mereka. Jadi itu program kerja kami yang diikuti oleh kabupaten kota. Berarti seperti Tabanan Open Dance Sport kali ini tidak hanya senior, tapi itu bagian dari pembinaan juga, termasuk juga barometer pembinaan prestasi. Jadi dikelompokkan sedemikian rupa, jangan sampai yang yang senior lawan yang junior. Benar. Dan nah ini ada hitungannya. Pengelompokan. Jadi ada junior senior. Jadi pemula, junior, senior. Begitupun kita juga memberikan untuk atlet terbaik, teladan, favorit kepada para atlet supaya membuat mereka lebih semangat lagi untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam prestasi. Iya, begitu ya teman-teman Tabanan khususnya. Terakhir ini Bu, apa nih pesan terakhir sebelum kita akhiri karena waktu beliau ini sudah ditunggu nih di ruangan. Kira-kira apa nih pesan terakhir buat kemajuan IODI, kemajuan atlet dan tentunya ini duta ya. Saya lihat ini karena ikut di SEA Games nanti ada sampai di Olimpiade, pasti duta budaya Indonesia. Nah, apa ininya pesan terakhir? Jadi pesan saya khususnya ini kalau saya mewakili selaku pembina dari IODI Bali, khususnya saya apresiasi sekali dan sangat luar biasa menyampaikan terima kasih kepada khususnya Ketua KONI Tabanan yang sudah selalu memfasilitasi para atlet kami, khususnya IODI Tabanan, disiapkan tempat dan sebagainya, support luar biasa. Dan kami tahu bahwa selama kegiatan event-event yang diikuti di nasional, KONI juga sangat mensupport sekali kegiatan para atlet. Dan kemajuan para atlet Tabanan sangat signifikan sekali. Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan prestasi lebih baik lagi di multi event Porprov tentunya mewakili Kabupaten Tabanan. Dan hari ini kita akan menjaring atlet dan mereka beberapa atlet akan mengikuti event di Queen Cup di Jakarta pada tanggal 13 sampai 15 Oktober. Katanya ke Malaysia juga ya? Iya benar. Dan atlet Tabanan banyak yang ikut dan kita akan mengikuti event tanggal 20 sampai 24 di Malaysia, yaitu Crystal Championship. Jadi ini adalah event bergengsi yang selalu kita ikuti setiap tahun. Mudah-mudahan para atlet khususnya Tabanan dan atlet Bali mewakili Indonesia bisa memberikan prestasi terbaik nantinya dan mereka tentunya mendapatkan pengalaman luar biasa mewakili Indonesia dan bertanding di tingkat internasional. Go internasional. Iya benar. Baik, terima kasih kawan olahraga dimanapun berada. Saya Madi Nurbawo. Terima kasih Bu Kade Suparmi. Sama-sama. Tadi saya mewakili pemerintah Kabupaten Tabanan, KONI sebagai organisasi yang membantu pemerintah daerah di bidang pengembangan olahraga prestasi. Tentu saya atas nama KONI dan mewakili pemerintah Tabanan juga tentu ini kebanggaan Kabupaten Tabanan juga bisa memfasilitasi semua insan olahraga untuk memanfaatkan venues atau gedung-gedung olahraga yang ada di Tabanan. Dan ini sebuah kehormatan karena ini juga secara tidak langsung memberikan gairah dan inspirasi terhadap perkembangan atlet Tabanan dan tentunya
kami juga sering ya, Bapak Bupati juga sering bilang, olahraga ini kan tidak hanya juara dan piala prestasi ya, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Karena saya tahu banyak dari Klungkung, dari Singaraja nginepnya di Tabanan. Benar. Nah, penggerak ekonomi daerah ya. Yap. Jadi itu terima kasih kawan-kawan olahraga dimanapun berada, khususnya pegiat olahraga dansa. Mohon maaf kami batasi dialog siang hari ini karena waktu beliau terbatas, dan mungkin dari rekan-rekan kru ada pertanyaan? Nggak ada ya, cukup ya. Intinya kalau mau awet muda, mau selalu happy, ayo belajar dance. Nah itu ya, ternyata dance sport ini bisa bikin awet muda ya. Ya, benar sekali ya. Jadi demikian Bu Kadek, senang sekali jumpa siang hari ini, dan mohon maaf kami batasi karena beliau segera untuk hadir di tengah perlombaan di Gor Tebas Utara, dan tentunya bincang-bincang kita siang hari ini sangat berharga dan menginspirasi, dan mudah nggak kapok, nanti lain hari lain waktu kami undang kembali di sini ya. Saya tutup dengan salam olahraga. Jaya.